Oke, kita, ntar ada pertanyaan apa tuh? Itu Pak Edi maksudnya apa tuh? Harga tins sama energi apa tuh? Fundamental apa teknikal tuh Pak Edi? Kalau teknikal harus ke yang nih. Saham harga analisa tins sama energi. Oh, fundamental. Kalau fundamental langsung aja deh. Jadi kalau kita bicara IHSG ya sebetulnya Bapak Ibu tahu lah kita bikin new high terus. Memang saham-saham banknya masih belum naik tinggi, tapi kemarin ada berita bagus bahwa yang dana yang dikasih oleh Pak Purbaya sudah disalurkan ke kredit Suma BPTN yang masih ketinggalan. Jadi kalau BRI, Mandiri, sama BBNI sih katanya sudah 100% ya. Bahkan mereka bilang dikasih lagi mereka siap. Semua belum ada rincian sih mereka nyalurin kredit kemana gitu ya. Kalau BPTN yang dibilang masih agak lambat gitu kan ya. Jadi sebetulnya of ya intinya adalah ekonomi kita coba dibangkitkan lah oleh Pak Purbaya ya. Saya bilang saya selalu bilang yang saya applause itu adalah pajak UMKM masih rendah. Itu sangat mendukung. Memang kemarin ada data apa indeks kepercayaan konsumennya masih turun. Jadi artinya ada orang bilang itu masyarakat lagi menahan belanja karena ada faktor ketidakpastian ekonomi. Cuma ya nggak apa-apa lah. Intinya kita lihat aja nanti akhir tahun pertumbuhan ekonominya bagaimana gitu ya. Terus kalau begitu, Eyang, mohon maaf Eyang, saya belum dijadiin co-host Eyang. Nggak bisa share screen Eyang. Wah, Eyang masih ada nggak nih? Ada, sebentar. Oh, iya Eyang. Nah, ya sudah. Oke, saya coba share screen. Untung tadi sudah standby. Ini pakai investing.com aja lebih cepat. Teams. Investing.com yang berbayar ya. Ini kita coba Teams. Ya kalau Teams prospeknya dia kan masih ada logam mineral tanah jarang ini seperti cerita saya zaman dulu lah. Tapi kan memang smelternya belum jadi. Tapi mereka kemarin ada sitaan smelter ilegal sudah dikasihkan ke Teams sama Pak Prabowo. Harapannya sih produksi timah bisa lebih tinggi ya, lebih naik gitu kan ya, seperti itu. Di sini terlihat langsung kita ketik aja nih analis sentimen. Ya kalau analis bilang sih ini sudah fair value ya, karena mana nih? Harga saat ini kan 2.880. Jadi kalau average analis sih sebetulnya cuma di area 2000-an ini. Tapi memang ada beberapa analis yang ngasih harga tertinggi 3.000. Soalnya ini cuma tiga lagi analisnya nih. Dua buy, satu hold. Gitu. Jadi memang yang cover analisnya masih sedikit. Jadi kalau kita pakai harga analis tertinggi bisa ada angka sampai 3.000 Pak Edi. Gitu. Ya ini terlihat ya di layar. Gitu. Terus tadi apa? Saham energi. Energi ini kan saham ininya apa? Saham tambang minyaknya Gerbakri. Memang kalau dari sisi size masih gedean Medco. Ini yang dulu ada Lumpur Lapindo tapi sudah dipisah dari energi Mega Persadanya. Di sini kita lihat saja. Oh, nggak ada yang cover ternyata dia. Nggak ada yang cover, tapi kalau pakai AI berarti diprediksi harga valuasinya cuma 692 Pak Edi. Gitu. Saya jujur nggak pernah cover ini, nggak pernah ngitung sih energi harga wajarnya berapa, saya nggak pernah hitung. Karena ini sambung grup Bakri, jadi saya waktu itu nggak pernah cover, nggak pernah hitung sih. Gitu. Seperti itu. Terus apa nih? Ada pertanyaan apa lagi? Medco. Medco kita lihat. Kalau nggak salah PBV satunya sih ini di 1.500-an ya. Coba kita lihat. Oh, masih murah di nilainya. Fair value-nya sekitar 2000-an. Pak Pinggala. Kita lihat analisnya coverannya berapa aja. Ya ini sama dengan PBV satu lah. Seingat saya PBV satunya 1.500 sih.
Jadi kalau lihat oh, cover lebih banyak nih, 12 orang. Average coverannya sih cuma 1.700 average. Tapi ada yang mengcover tinggi harga 2.200. Jadi silakan Pak Penggala mau pakai yang mana? Yang average-nya 1.760 atau yang harga tertingginya 2.200. Ada yang analisa rendah 1.300. Saya bilang ini mungkin nggak bisa dipakai karena PBV satunya aja 1.500. Harga minyak juga masih kejaga. Cukup tinggi, cost produksi Medco juga rendah sih. Gitu. Mungkin wajar lah 1.760 ini wajar lah. Gitu. ASII, BBRI. ASII, kita lihat. Ini Astra average-nya sekitar 8.200. Kita lihat dalamannya. Ada yang cover lebih tinggi nggak? Oh. Average-nya sama dengan di harga sekarang ya. 5.800, tapi ada harga tertinggi yang 7.000 ada nih. Ada yang mengcover sampai 5.100 gitu untuk Astra. Jadi terserah mau pakai 5.800 atau 7.000. Atau ini di sini kan bilang fair value-nya ada yang pakai 8.200. Jadi ada tiga harga di sini. Terus PBRI, PBRI fair value-nya kurang lebih 4.300. Terus kalau kita lihat di sini berapa? Yang cover banyak sih harusnya BRI. Oh, yang cover 21 orang. Average-nya 4.500. Ada yang pakai harga 5.400 juga. Yang terendah 3.300. Jadi silakan. Siapa yang nanya? Pak siapa tuh? Pak Chandra mau pakai yang mana? Sudah terlihat ya dia ada 5.400 atau average-nya 4.500 gitu. Terus apa nih? Aman. Aman NCKL. Ada aman, ada NCKL. Aman, average-nya udah mahal ya, 4.400. Coba ada yang harga tertinggi nggak? Ada yang tertingginya sekitar 8.000, average-nya ternyata 8.900. Yang tertinggi 10.000, cuma dua lagi yang rating. Jadi mungkin bisa pakai patokan 8.980 atau 9.000 lah, genapin ke atasnya atau 10.000 untuk aman. Terus NCKL, CKL Raja Ratu. Ini CKL kita lihat. NCKL analisnya bilang ada yang tertinggi 1.600, average 1.200, jadi masih ada price cukup lumayan ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai terserah mau 1.600 atau 1.300 lah gitu. Cukup banyak sih yang rating. Terus berikutnya Raja. Raja. Wow, yang cover cuma satu dan sudah kemahalan berarti. Karena yang cover satu cuma 4.200 doang sih. Gitu. Yang cover cuma satu 4.200 jadi sudah terlewat. Udah kemahalan sih ya kalau menurut analis fundamental hitungan harga wajarnya. Tapi di sini AI-nya ya AI-nya juga menghitung cuma 3.300 kok. Jadi sudah kemahalan untuk Raja. Terus Ratu, kalau di sini AI ya Bapak Ibu. Jadi yang di atas ini AI-nya 4750. Terus coba ininya gimana nih? Yang di dalamnya ada yang cover nggak? Yang cover cuma satu dan cuma covernya 8.300. Jadi artinya udah kemahalan ya. Iya sudah kemahalan juga untuk Ratu. Tuh. Terus apa? ADMR.
Ya kalau AI sih bilang 1350 artinya sudah terlewat. Terus kita lihat di sininya. Lumayan banyak nih yang cover. Ya kurang lebih ada yang angka 1600, ada yang 13 average average di harga sekarang. Tapi masih ada yang bilang bisa ke 1600 ya untuk ADMR. Begitu Pak Edi. Akra dan roti. Akra. Akra kalau AI bilang sih 1400. Terus kita lihat dalamnya gimana nih. Ini kalau AI bilang 1400, kalau di sini wih, banyak juga yang cover ya. Tapi kalau yang dari cover-coveran orang-orang, average-nya 1500, harga high-nya 1850, menarik sini ya. Karena yang rate apa yang riset paling rendah aja masih di atas 1380 gitu. Jadi harusnya Akra menarik karena riset yang paling rendah aja itu 1380 sih gitu loh. Yang tertinggi 1850 ya average 15 gitu. Terus roti. Roti nggak tahu nih banyak yang cover nggak nih. Roti AI bilang 1050. Di sininya gimana? Oh yang cover cuma dua. Average-nya 1000. Ya nggak beda jauh lah sama AI. Hitungannya 1000. Jadi lumayan masih bisa naik roti. Gitu. Terus apa PTBA. Kalau AI bilang 3100. Kalau kita lihat dalamnya harusnya sih banyak yang cover sih ini. Oh 13. Oh nggak beda jauh ya. Yang titik tertingginya 3100 ada yang rendah juga. Jadi PTBA ini harga sekarang sama harga average analis nggak beda jauh. Tapi kalau harga high-nya masih bisa ke 3100 gitu. DAPG. DAPG. Kalau pakai AI sudah kelewat ya 1700. Kita lihat sentimennya berapa sih. Yang cover ada 4, masih ada harapan karena yang tertinggi ada 2100. Cuma nih kayaknya kok sudah mendekati harga-harga wajar semua ya TAPG. Karena kan kita tahu harga CPO-nya lagi naik tinggi-tingginya. Profitnya TAPG juga gede. Usianya Golden Edge ya. Jadi sudah mendekati harga wajar lah ya. Paling masih bisa naik sampai 2100 berarti ini. Itu. Terus Toba. Toba kalau PKE udah kemahalan ya. Cuma 863. Coba lihat dalamnya ada apa nih. Oh cuma satu analis. Berapa nilainya? Nggak, lagi loading lagi. Kok nggak ada ya? Ya. Waduh, satu analis. Kok nggak ada ininya? Hmm. Berarti pakai dengan di atas nih. Harganya cuma dihitung 863. Nggak ada yang lain nih. Belum ada yang cover lagi berarti untuk Toba. Terus apa? BRMS. Hmm. BRMS sudah kemahalan kalau pakai AI. Coba kita lihat dalamnya. Oh, lumayan ada 7.
Wah, udah mepet juga ya. Ada yang tertingginya analis kurang lebih 1000-an. Sudah deket sih. Average-nya cuma 600. Jadi BRMS sudah mendekati hitungan harga wajar ini. Gitu, Ibu Ceni. Saya paling tinggi cuma 994 atau 1000 lah. Itu kan harga sekarang tadi berapa? Iya, 940. Sudah deket. Dewa. Fair value-nya udah deket ya. Udah lewat juga 328. Coba dilihat dalamnya ada yang cover nggak. Cuma ada 3 orang dan nggak beda-beda jauh. Harga tertingginya sudah mepet juga. Coverannya 364 gitu. Average-nya 336. Jadi Dewa juga sudah sesuai dengan harga wajarnya sih kalau pakai di sini gitu. Terus silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Bumi saya jujur nggak menghitung dalamnya. Saya nggak pernah hitung harga wajarnya sih. Bumi berapa sih? Cuma sih isunya kan itu lagi jualan terus tuh. Yang dari Cina yang dulu ngasih utang itu kalau itu jualan kayaknya bersih baru bisa naik karena memang Salim kan ada di dalam rencananya dia mau jualan di pasar nego tapi nggak berani karena kan di Cina itu kalau merugikan negara atau korupsi itu hukum mati jadi dia jual terus ke market nanti paling Salim beli diam-diam dari market gitu. Jadi kalau dia mau cepet jualannya ya pakai pasar nego langsung semua barang dia sekali buang gitu tapi katanya di sana takut nanti dibilang merugikan negara. Takut bilang ada kong kali kong dan nggak sesuai harga market dan sebagainya merugikan negara dihukum mati. Jadi akhirnya mereka milih jual terus ke market. Padahal barang mereka masih sangat banyak. Jadi mungkin ini ya tunggu yang jualan ini selesai. Nah isunya yang salin yang beli dari market pelan-pelan sih Pak. Tuh isunya. Jadi saya nggak tahu jelas lagi karena saya nggak pernah cover, nggak pernah ngitung sih. Terus bumi ya ini harga wajarnya di sini. Coba kita lihat. Kalau pakai AI 128 ada yang cover nggak? Semua ada cover satu juga sama 166 lumayan lah. ID gitu. Ini ada yang mengcover cuma 166 doang gitu. Jadi saya no comment nih kalau soal bumi karena saya nggak pernah tahu dalamannya sih gitu. Ya yang saya tahu dia batu bara. Batu baranya itu terbesar di Indonesia. KPC dan Arutmin. Jadi dia punya 2 tambang batu bara KPC dan Arutmin itu terbesar se-Indonesia untuk produksinya dari sisi produksi ya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi memang kita harga emas naik terus. Ini Amerika juga lagi shutdown. Kita lagi menunggu The Fed ada meeting. Kalau nggak meetingnya tinggal di bulan ini sampai bulan Desember. Kan The Fed ada janji akan nurunin suku bunga 2 kali. Sudah 1 kali terjadi. Mungkin 1 kalinya harusnya terjadi di bulan ini. Karena jarang banget di Desember ada kejadian action dia. Jarang gitu. Seingat saya dalam 20 tahun itu mungkin hanya sekali dia mengambil kebijakan di Desember. Jadi kemungkinan suku bunga The Fed bulan ini akan turun, Desember akan distabilin. Kalaupun ada kebijakan nurunin, ngomongnya doang di Desember, tapi kejadiannya di bulan depannya sih, gitu. Paling internalnya cuma itu, terus juga Amerika lagi shutdown, artinya gaji tentara PNS semua lagi nggak bisa bayar karena lagi ada sengketa antara Partai Republik dengan Demokrat. Jadi kenapa shutdown ya? Karena utangnya Amerika sudah mentok. Jadi Amerika tuh rasio utang udah di atas 100%. Artinya penghasilan dia selama setahun tanpa gaji pegawai dan sebagainya bayar utangnya dia masih kurang gitu. Makanya dia harusnya nerbitin surat utang terus dan utangnya kan dibatasin. Nah dia sudah mentok mau nggak mau harus minta izin Kongres untuk dinaikin. Tapi Kongresnya belum bisa karena anggota Kongres Amerika tuh 100. Untuk hal seperti ini butuh 60 suara. Jadi kemarin posisi Demokrat sama Republik masalahnya seimbang ya. 50-50 nih. Jadi makanya
ketika Partai Republik punya ide mau naikin limit utang, mereka pengen gini, pertama Demokrat. Trump itu kan dari Republik. Demokrat setuju limit utang dinaikin. Tapi dia minta program Obamacare yang kayak kita tuh BPJS kesehatannya harus dihidupin lagi. Nah, tapi si Trump bilang sama Republik ini ongkosnya terlalu besar gitu loh. Jadi membebani APBN. Jadi kalau Demokrat bilang kalau Obamacare-nya itu kan soalnya batas waktunya sampai akhir bulan kapan ya? Saya lupa tuh. Pokoknya ada batasnya mau jatuh tempo. Kalau itu nggak disetujuin ya selesai. Jadi tidak ada lagi BPJS kesehatan di sana. Namanya kan Obamacare. Karena Obama yang memperkenalkan kayak kita tuh BPJS kesehatannya lah untuk seluruh rakyat Amerika. Nah, si Demokrat ngancem kalau itu nggak diperpanjang ya saya nggak mau ketok palu. Nah, sementara Republik juga bilang itu kan terlalu membebani. Jadi deadlock. Terus akhirnya Trump katanya kemarin infonya malam itu saya baca tadi pagi saya baca Trump mengancam kalau sampai Demokratnya nggak setuju juga mungkin nanti program-program Demokrat akan dipangkas habis. Jadi program-program yang diusulkan oleh Demokrat dan sudah sedang dijalankan saat ini masih berjalan akan dihentikan total oleh Trump gitu loh. Jadi benar-benar akan dipangkas habis-habisan. Bukan kalau ini kan kemarin-kemarin cuma dikecilin doang kan sama Republik gitu, tapi masih jalan. Jadi budgetnya dikecilin. Nah, ini mau dipangkas habis, ada ancaman gitu. Dan mungkin atau gimana caranya lah. Jadi ini shutdown terlama kayaknya. Ini cukup alot juga karena si Republiknya ngotot, Demokratnya juga ngotot. Jadi kita nggak tahu sih mau shutdown sampai kapan gitu loh. Itu tadi udah Pak, sekali lagi ya ADMR sama Toba. Nih Pak Heri juga baru masuk kali. Tadi udah Pak, ini saya ini aja ya, soalnya nggak direkam ya. Ini Pak ADMR, jadi kalau pakai AI 1352, kalau lihat di dalamnya, nah ini lihat di dalamnya ada bisa sampai 1600 Pak untuk ADMR itu. Kalau average-nya hampir sama lah dengan harga sekarang. Terus Toba, tadi juga sudah nggak apa-apa, saya masukin lagi. Ini kalau pakai AI-nya 863, kita lihat dalamnya gimana nih. Cuma ada satu yang cover dan berarti nggak ada harganya, berarti kurang lebih harganya sama yang di atas ini. Udah kelewat juga Pak. Jadi Toba segini, udah kelewat sih kalau menurut yang riset-riset analis kan yang cover juga cuma satu sih. LSIP harusnya banyak sih yang cover ini. LSIP kalau pakai AI 1700 masih jauh. Coba dalamnya harusnya di dalamnya sama sih, nggak beda jauh. Wow, yang cover 4 bener kan? Semua di atas. Ini LSIP bagus nih. Jadi kalau yang menghitungnya terendah pun nilainya 1400 masih bisa naik. Pakai average 1600 ada yang sampai 2000-an nih, 1980. Jadi ini LSIP masih menarik ya, karena target terendahnya aja mereka 1400 masih ada chance. Kan sekarang cuma 1300-an kan, masih bisa naik 100 rupiah lah. Untuk LSIP menarik sini. Itu. Cuan, CDI ya. Maksudnya coba kita lihat cuan. Ya cuan harga wajarnya sih di bawah deh ini. Tuh kan, harga wajar cuma 16. Coba lihat di sini ada yang tinggi nggak? Ah, kok nggak ada? Cuma ada yang satu yang cover tapi nggak ada harganya, berarti kurang lebih harganya di sini yang di atas ikut. Cuma sampai 1700-an Bu, cuan berarti udah kemahalan sih kalau menurut valuasi. Terus CDI -nya juga kayaknya belum ada cover nih harusnya, karena masih baru sih.
Oh, kalau menurut AI sama 1274, coba di sini. Yang cover satu juga nggak kelihatan nih harganya. Ya berarti kurang lebih sama, udah kemahalan. Kalau menurut perhitungan valuasi sih udah mahal nih Bu Eni ya. Gitu Bu Eni. Seperti itu. Karena ini masih baru kayaknya yang cover juga nggak ada nih cuma satu. CDA sama Cuan. Gitu. Oh ini analis target, satu target cuma 2.300 sudah di harga sekarang berarti. Ada satu analis menghitung. Indika NDY. Hmm. Kalau pakai AI 3.100. Terus kalau pakai ini, mana kok belum kelihatan. Bukan di skip ya Bu. Artinya kalau Ibu mau pakai technical trading masih bisa ya, bisa bisa di trading, silahkan di tradingin gitu Bu. Ini kan yang kita tanyakan di sini tuh lagi bahas adalah harga wajar fundamental ya Bu. Jadi beda gitu loh Bu. Ini posisi Ibu mau ngapain dulu kalau investasinya Ibu pakai harga wajar fundamental ya berarti nggak masuk. Tapi kalau mau trading yang buktinya untung terus tuh di cuan sama CDI ya kan. Itu ikut aliran ya, ikut aliran trader gitu kan. Sampai scalper juga kadang yang copet-copetan gitu kan. Itu beda Bu. Jadi yang di sini saya bahas pakai investing ini adalah harga wajar Bu. Apakah sudah ketinggian masih bisa trading? Masih bisa Bu. Jadi trader sama scalper itu beda sama kita yang investasi atau investor. Jadi kalau di luar negeri itu kiblatnya ada dua. Warren Buffett itu investor pakai harga wajar begini. Jadi kalau udah lebih mahal dia nggak mau beli, malah mungkin bisa jualan. Tapi kalau Soros nggak peduli. Yang penting ada peluang, ada chance dia trading gitu. Jadi memang beda style gitu. Ini Indika, lihat dalamnya oh, cuma satu tapi lumayan Bu, masih 2450. Jadi bisa pakai 2450 atau ini 3100 untuk Indika itu. Terus apa? Inco. Inco kalau pakai 4.700 di sininya gimana nih? Masih bisa lebih tinggi nggak? Oh yang cover banyak. Masih bisa 5.600 ya. Kalau average-nya sudah sama dengan, tapi masih ada yang bisa cover tinggi bilang masih bisa Inco ke 5.600 gitu. Terus Antam. Antam fair value-nya 4.370 kalau pakai AI. Coba di dalam masih ada yang lebih tinggi nggak? Oh ada, bisa 5.000 Bu. Kalau ini ada yang 5.000 untuk Antam. Yang cover juga banyak sih. Terus apa BJTM. Hmm. Ya kalau fair value pakai AI 650-an atau 660 nggak ada yang cover, nggak ada yang hitung. Jadi udah pakai ini aja Bu, 650 atau 660 lah untuk BJTM itu. MTEK, MTEK masih ada kalau pakai AI cuma sampai 1362. Coba di dalamnya masih ada yang tinggi nggak? Oh nggak ada. Nah, coba kita lihat. Nggak ada yang cover cuma satu. Berapa nih? Oh yang cover juga di bawah.
Jadi ya udah kita pakai yang ini aja, memang kemahalan ya, sudah kemahalan ini. Cuma 1.400 gitu untuk MTech. Cuma ini ada isu aja kan, katanya mau masuk MSCI, tapi masuk MSCI kayaknya cuma angka 1.000 berapa tuh? Seingat saya 1.500 sampai 1.700, sama rumor anak perusahaannya mau IPO kan, si Superbank sama Video gitu. Terus apa, SMA anaknya. Nah ini SMA, eh loh nggak mau, bentar, lagi loading. Ini dia TV SCTV, SCTV dan Indosiar ya ini. Udah lewat ya kalau pakai AI 380. Coba kita lihat dalamnya. Oh, naik terus ini SCTV. SCTV naik nih, salah satunya buyback. Bukan buyback, sorry. Jadi sahamnya di market dibeli sama MTech terus nih, si SMA. Makanya kayaknya harganya naik ini. Oh, yang cover juga cuma satu. Ya kalau lihat harga wajar sudah udah kelewat sih. Tapi ini karena si MTech-nya nggak tahu nih, ngebeli terus. Jadi saham SMA di market dibeli terus sama MTech sebagai induknya. Gitu. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, Itu Bu. semalam Pak Kris. Ya, gimana Bu? Nih, itu isunya si Pani itu kan mau nambah itu ya, jumlah saham ya. Cuma belum tahu harganya Bu. RUPS-nya kemarin sudah disetujui, cuma harganya belum keluar. Terus efeknya kemana, Pak Kris? Nggak ada sebetulnya. Cuma CPDK harganya yang kan nggak naik, beda jauh. Karena harga harga Asus itu biasanya 90 hari rata-rata ke belakang. Nanti mungkin setelah harganya ditentukan, barusan bisa naik Bu, gitu loh. tapi isunya kan itu yang apa ya? Bukan Membeli CBDK, buat beli CBDK beli kan. CPDB, iya. Itu CPDK-nya yang naik apa Paninya yang naik, Pak Kris kalau gitu, yang Ini yang bingung. digoreng. Ini yang saya juga bingung Bu. Kalau lihat Asusnya sih kayaknya nanti harusnya Pani, yang Pani kan yang Asus. Cuma, nah, saya juga bingung nih, Bu, gimana ya? Ya kalau lihat gini Bu, nanti jadi sebetulnya CBDK sama Pani ini model kayak Indofood sama ICBP Bu. Indofood ini kan gedenya, tapi dari Indofood itu lah 70-80% dari ICBP. Nah nanti Pani juga sama Bu. Pani ini adalah besarnya, yang besarnya, tapi nanti mungkin penghasilannya sebagian besar dari CBDK Bu, gitu. Berarti kayak si PTPA sama AADI. Eh, Apa Bu? apa? Adro sama AADI ya? Iya betul, betul itu mirip-mirip. Adaro saat ini masih gedenya dari AADI. Kalau Tapi Astra sama CB, UNTR beda ya Bu, karena UNTR itu tapi masih nyumbangnya masih kecil, paling gede cuma 30-an%. Karena paling gedenya Astra itu tetap dari otomotif. Adaro sama AADI, INDF sama ICBP, nah itu mirip deh, gitu. tapi ini di berapa hari ya? Kelihatannya si Seperti paninya itu. dientul loh, ditarik ke bawah, naikin atas. Karena kan dia mau Asus Bu. Jadi kalau mau Asus itu kan eh, kita tahu lah harga Asusnya dari mana, tuh lihat dari res harganya aja Bu. Karena ada aturan harga Asus itu kurang lebih nggak boleh beda jauh. Average 90 hari terakhir, ada average-nya itu ada spare-nya. Ke atas 10%, ke bawah 10% Bu, kalau nggak salah. Oh. Jadi makanya nggak mungkin kalau sampai mendadak nanti Asus di harga 5.000, nggak mungkin. Orang average-nya aja udah segini gitu loh Bu. Plus minusnya cuma 10%. 10.000 pun udah nggak mungkin. Kan dia udah dijaga kurang lebih sekitar 15.000, Tapi kan 14.000. umum nggak boleh beli kan? Kenapa Biasa Bu? kan ada kalau nggak salah ini kan dananya udah ada itu dana standby. Siapa yang mau beli itu loh. Jadi kalau nggak salah aku sih baca ya istilahnya isunya bukan ke umum ya, Oh, ke pemegang. umum Bu. Yang ini katanya, nggak tahu, saya lupa. Entah, saya lupa yang ini ke umum apa nggak sih? Enggak, Yang justru ini nggak ke umum. Kalau ke umum kan biasa satu 10 nebus satu atau gimana kan. Ini enggak, dana itu coba udah ya. standby Coba. Nggak, soalnya yang 4 kemarin itu triliun. yang sebelumnya kejadian memang nggak umum. Nah, ini yang RUPS saya lupa nih. Coba saya ketik di Google ya, Bu. Right.
Suepani. Ini kan nih, Isus jilid 3 nih. Pada Desember. Coba kita buka. Harga pelaksanaannya kan belum diumumin kan nanti. Untuk beli ini kan CBDK. Terus nambah lagi nih. Oh enggak Bu, ini buat umum Bu. Ini kan tulisannya. Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya, kepemilikannya akan terdilusi. Gitu. Yang kemarin, 2 September, iya. Yang kemarin yang 2 September itu bukan untuk umum Bu. Ini yang harga 14.350. Ya, yang 14.250 berarti ini mau nambah minta suntikan lagi. Betul, Suntikan. 16T ini Bu. Gede lagi Bu. Aduh, Gitu. maaf. Oke, oke. Cuma harganya belum diumumin. Yang pasti dia bilang udah janji Desember. Berarti harusnya paling lama bulan depan sudah harus ngumumin harga, Bu. Atau akhir bulan ini, Bu. Karena kan setelah diumumin, 1 bulan kemudian baru boleh reisus, Bu. Jadi harusnya kalau dia mau aman, akhir bulan ini harganya keluar. Gitu. Berarti, eh, berarti kan biasanya kan dulu aku pernah ya BPHI itu RI-nya tuh murah banget gitu loh. Ini kelihatannya Pani kan berarti kan kalau ada ketentuan dari rata-rata 10% dari harga terakhir itu kan sekitar 14.000. Sekitar 14.000 kurangi 10% berarti sekitar 12.500-an loh. Ya, nah ini belum tahu soalnya harganya, Bu. Belum diumumin. Tapi harusnya harganya nggak beda jauh, Bu. Sama harga-harga sekarang sih, Bu. Paling rendah paling sekitar 14 ribuan. Tapi paling tinggi 16 ribu. Udah paling di situ, Bu. Oke. Gitu. Nanti nggak tebus nggak apa-apa kok, Bu, itu. Tapi biasanya setelah harga keluar bisa jadi harga di marketnya naik, Bu. Biasanya. Kita lihat apakah ini masih sesuai ke biasanya apa enggak. Kalau sekarang nggak boleh naik dulu, karena kalau naik duluan nanti harganya ikut naik, Bu. Harga reisusnya ikut naik. Nah, kayaknya pihak emiten ini nggak mau harga reisusnya naik. Jadi dia mungkin mau di res 14.000 sampai 16.000, makanya harga di market ditekan, nggak boleh naik. Nanti kalau harga sudah diumumkan, oke fix misalnya harganya 15.000 atau 16.000. Kalau harga sudah diumumkan, mau harga sahamnya naik 20.000, 25.000, udah nggak masalah, Bu. Gitu. Tapi Berarti selama kalau sekarang, kalau nggak boleh. misalkan besok koreksi ya, berarti kalau besok ditekan turun katakan 13.400 lagi, nampung dong, serok. Nah, saya jujur tidak rekomen untuk Pani di harga sekarang ya, Bu. Saya tidak rekomen, Bu. Masih saham banyak yang lain lah, Bu. Tapi kalau Bu Erna mau beli ya silakan sih, Bu, gitu. Tapi Soalnya daripada wifi, nasabah saya wifi juga nggak ada yang mau beli. Ada nasabah nyimpen satu itu beli dari harga di bawah 2.000. Itu pun dia nggak mau nambah lagi. Nggak mau dijual juga. Gitu. Karena mau beli juga bingung, harga udah mahal, mau jual juga sayang gitu kan. Gitu sih. Tapi daripada wifi sama Raja Ratu kan udah gila-gilaan. Ya, Gorengannya mau tuh kalau wifi dibanding itu benar, benar kalau bantingannya dibanding. itu naiknya kenceng, bantingannya itu kenceng gitu loh. Iya, karena ini kan itu saya bilang dijagain, Bu. Karena mau reisus gitu loh, Bu. Nanti Oke. setelah harga keluar, barusan dia mau naik. Biasanya setelah harga keluar jangan dibanting, Bu. Karena kalau dibanting nanti reisusnya nggak laku. Gitu. Tapi pernah pakai dibanting, pernah dibanting. Harga keluar, terus harga red issue-nya itu lebih tinggi daripada harga pasar ya. Tapi begitu selesai red issue, udah dapet duit ya, aku ingat harganya langsung ditarik ke atas. Nah, itu Makanya kalau lima dibanting belas berarti ribu. dia mau beli, Bu. Dia artinya pengen supaya kita-kita tidak menebus. Kalau kita-kita tidak nebus, kan nanti dia yang beli nih, Bu. Dia yang tebus. Berarti kepemilikan dia makin besar. Cuma kalau kali ini enggak, karena kan dia mau masuk MSCI, Bu. Itu kan kemarin dia buangan terus kan. Si perusahaannya induknya yang siapa Mekar Jaya apa itu kan perusahaannya si Salim sama Aguan kan. Itu kan jualan terus ke pabrik kan, Bu.
itu artinya supaya dia bisa masuk MSCI, karena MSCI nggak mau masukin dia kalau di pabriknya kecil. Nah, kalau Oh, dia sudah mau masuk MSCI, nggak mungkin dibanting, Bu. Karena kalau dibanting, sama dia beli lagi sama aja bohong dong, Bu. Yang ada orang sama supaya sama nebus. itu sama waktu itu kalau nggak salah brand kan kepemilikan dilempar ke umum ya kalau nggak salah Betul. karena Ini kan brand juga lagi iya dibuangin terus kan. Nah, feeling eh, saya brand ini masuk. Harusnya feeling saya mungkin bulan depan ini MSCI brand masuk. Nah, MSCI saya nggak tahu nih apakah bisa masuk ke yang kecil dulu kah? Karena kok ini dia buangan terus. Padahal dia juga mau reisus. Nah, kayaknya kalau dia mau masuk MSCI, ya bener, dia harus dibuang ke market supaya di market tambah banyak. Yang reisusnya nggak boleh di harga bawah, Bu. Harga harus ditarik naik biar orang pada nebus. Jadi nggak kemakan lagi sama dia. Karena kalau harga di market turun di bawah reisus, nanti kemakan lagi sama dia, Bu. Sia-sia dong, Bu. Gitu loh. oh Logikanya seperti itu sih. tapi antara aku sih lebih suka Pani ya daripada BCA. Ini kayaknya Bu Ena sudah mengejar yang fast ya, Enggak, gitu. soalnya BCA tuh kayak bank capek antri. Sesuai Antri namanya, naik, Bu. antri naik. Antri naik. Betul, betul. Aku jual CDIA ya waktu itu kan beli harga IPO, tak jual buat beli BCA. Nggak naik BCA-nya. Jual sebagian lah. Beli 4 lot BCA iseng-iseng buat warna-warni. Turun lagi, nyebelin. Udahlah gue jual lagi buat nambah average up CDIA lagi. Udah Siapa, tutup. siapa suruh beli BCA? Yang aja tradingnya di CDIA tuh. Malah ikutan trading yang di situ. Lebih baik di saham, Jadi lebih baik di CDIA saham tuh aku masih itu dari IPO yang harga 190 tuh masih punya. Us. 1 miliar. Enggak ya, cuma 59 lot. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan ini Eyang kayaknya mau jawab yang teknikal ya, gitu. Saya kembalikan ke Eyang deh. Ya, silakan Eyang. Saya bentar.